Halo guys, seperti yang kalian lihat di judul, kalau di video kali ini tuh gue bakal sharing-sharing pengalaman gue dan juga tim Pricebook menggunakan handphone ini kurang lebih selama 2 bulan guys. Yap, ini adalah Vivo V40 yang mana handphone ini kita jadikan andalan untuk kebutuhan sosmed dan juga operasional konten yang lainnya yang sering kalian lihat di Pricebook gitu bro. Nah, kenapa pada akhirnya kita memilih Vivo V40? That's why lo harus banget nonton video ini sampai habis bro. Hal pertama yang kita pertimbangkan nih untuk menjadikan Vivo V40 sebagai pilihan daily driver operasional kantor guys, yang pasti adalah karena kameranya. Yap, karena semua kebutuhan kita tuh sebagai content creator itu bisa banget diakomodir di Vivo V40 ini. Seperti salah satu fiturnya nih yang paling sering banget kita pakai, yaitu Zeiss Multifocal Portrait. Gimana ya bro? Karena ini tuh kayak bisa bikin setiap foto berasa ada di tangan fotografer yang pro gitu. Bahkan buat lu nih orang yang mungkin gak terlalu bisa ngambil foto, hasilnya juga akan tetap bagus kok. Biasanya kan kita juga suka foto produk kan tuh ya, untuk upload di sosmed. Nah kalau fotonya kita pakai Vivo V40 ini guys, jadi berasa effortless gitu. Cuman dengan satu klik aja nih ya, backgroundnya tuh bisa langsung ngeblur halus banget. Jadi fokusnya tuh total ke objek di depannya. Dan kalau misalkan foto pakai model, ini langsung fokus ke muka orang yang kita foto guys. Nah dalam multifocal portrait ini guys, Vivo juga menyediakan 3 pilihan focal length supaya bisa menyesuaikan kebutuhan kita sebagai pengguna nih. Kalau biasanya sih ya, kita tuh pakai focal length yang 24mm dan juga 35mm nih untuk foto yang menggunakan model. Sedangkan focal length 50mm biasanya tuh kita gunakan buat foto produk supaya lebih detail hasilnya. Dan gak hanya pada saat siang hari aja nih ya, pada malam hari pun ini hasil foto potretnya tuh bikin menarik lagi guys. Detail warna yang dihasilin tuh udah cukup bagus ya dan minim noise. Jadi kita tuh gak perlu lagi lah banyak ngedit gitu bro. Intinya sih udah ready to post banget lah. Kita juga gak perlu khawatir nih walau dalam keadaan yang memang bener-bener minim cahaya guys. Karena Vivo V40 ini udah dibekalin sama yang namanya fitur Aura Light Portrait. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau fitur ini tuh memungkinkan wajah objek tetap kelihatan jelas dan juga natural. Terutama dalam situasi di mana cahaya itu mungkin nggak ideal banget nih. Dan Aura Light Portrait di Vivo V40 ini pun udah punya beberapa peningkatan nih dari generasi sebelumnya. Seperti cahaya yang dihasilin itu bisa 33% lebih terang. Terus 50 kali lebih lembut dan juga lebih merata, sama punya algoritma AI 3D Lighting bro. Yang ngebuat hasil lightingnya itu lebih merata di wajah kita. Sebenarnya sih nggak cuma Zeiss Multifocal Portraitnya aja yang hasilnya tuh outstanding guys. Karena handphone ini tuh make yang namanya Zeiss All Main Camera. Lu bayangin deh, semua kameranya itu hasilnya sama kayak main kameranya. Mau lu pakai yang ultra wide, mau lu pakai selfie, itu hasilnya sama-sama performanya oke dan juga outstanding. Lu bayangin guys, ketiga kamera ini sama-sama pakai resolusi 50 megapiksel. Gimana nggak oke coba bro? Terus beberapa kali ya handphone ini juga suka dibawa sama anak-anak Pricebook nih guys. Terutama pas lagi weekend, buat mereka tuh jalan-jalan bro. Karena emang sebagus itu hasil kameranya. Nah buat kamera depannya ini juga udah support yang namanya Zeiss Group Selfie Camera. Ditambah lagi nih sama teknologi AI Facial Contouringnya mereka nih. Yang memastikan wajah kalian itu terlihat alami dan juga realistis guys. Dan part yang paling sering nih dipakai adalah mode video dari Vivo V40 ini. Karena hasil videonya guys sebagus itu bro. Dan gak kalah ya sama kamera mirrorless nih. Makanya kita sering banget nih pakai buat syuting marzoom ataupun gerbek gadget. Nah kita biasanya pakai handphone ini guys untuk jadi kamera kedua kita. Ditambah lagi fitur Always yang ngebantu banget selama syuting nih. Apalagi kalau syuting gerbek gadget, lu tahu kan itu harus berdiri, diem, terus videografernya tuh nungguin pertanyaan-pertanyaan gue sampai selesai guys. Kemudian Vivo juga menawarkan 2 fitur lain ya dalam video. Kayak misalkan ada Zeiss Focus Transition dan juga Zeiss Cinematic Video Bokeh guys. Yang cocok banget nih bikin video lu tuh ala-ala cinematic brother. So kesimpulannya ya dari gua untuk part kamera dari Vivo V40 ini guys, kalau kalian emang suka ngambil foto ataupun video dari smartphone, gua rasa Vivo V40 ini tuh udah lebih dari cukup banget. Zeiss Multifocal Portraitnya tuh bikin jadi estetik abis gitu ya, dengan bokeh yang natural. Dan Zeiss All Main kameranya guys, bikin semua lensa tuh kayak kamera utamanya loh.
Nah, selain memang kameranya tuh mantep guys, handphone ini juga memberikan rasa aman gitu bro. Karena memang ini handphone tuh kita gilir, banyak banget orang yang make. Biasanya mereka tuh makainya kadang-kadang nih ya, terutama videografer Facebook, suka sembarang gitu. Entah itu kena air, jatuh, dan segala macam. Untungnya guys, Vivo V40 ini juga punya IP rating guys. Doski ini pakai IP68 dan juga IP69. Yang artinya handphone ini tuh juga tahan debu dan juga tahan air, aka dust and water resistant gitu bro ya. Nah, gua rasa ngomong-ngomong soal IP69, ini handphone kayaknya pertama di Indonesia nggak sih bro yang pakai si IP69 nih. Sebagai contoh ya, handphone ini tuh sering banget kecipratan guys sama kesiram air sampai jatuh pas gue pakai. Nah itu baru sama gua, belum sama teman-teman Facebook yang lain nih. Nah untungnya sejauh ini sih nggak ada kendala sama sekali guys, masih aman-aman aja. Nggak ada fungsi yang rusak ataupun bermasalah. Ditambah lagi kalau misalnya kita pakai handphone ini tuh juga sering banget di luar ruangan ya. Kadang tuh kita suka sembarang naruhnya. Tapi gue pribadi sih nggak terlalu was-was bakalan kotor gitu ya. Ataupun takut masuk debu di celah-celah handphonenya. Intinya sih guys, sertifikasi IP68 dan juga IP69 itu bikin ngerasa aman lah untuk ngebawa Vivo V40 ini buat aktivitas sehari-hari. Mau di outdoor, mau di indoor, pokoknya aman lah. Gue nggak perlu ribet lagi tuh bawa case waterproof tambahan atau mikirin handphone ini bakal rusak kalau kena air guys. Kemudian alasan lain kenapa pada akhirnya kita memilih Vivo V40 ini guys, karena performa dari Snapdragon 7 Gen 3-nya ini gue rasa cukup banget lah untuk kebutuhan sehari-hari guys. Misalkan ya, kita kan sering banget tuh buka banyak aplikasi sekaligus. Nah kombinasi dari chipset dan juga RAM 12GB-nya ini guys, bikin ngebuat lancar tanpa adanya lag. Keseringannya sih ya, anak sosmed tuh langsung ngedit di handphone ini. Jadi misalkan nih, abis kita syuting, langsung tuh diedit di handphone ini guys. Jadi kita tuh nggak usah takut nge-lag pas lagi di Uber deadline. Waktu loadingnya pun terbilang cepet ya, bahkan di semua aplikasi nih. Untuk storage-nya 256GB juga udah cukup luas lah menurut gua. Asal kita tuh pinter-pinter aja lah ngerapihin datanya nih guys. Jadi nggak buang-buang space intinya. Terus kalau performa buat gaming sih, gue bisa kasih review pribadi nih guys. Karena gue tuh sering banget minjem handphone ini buat ngegame. Sejauh ini, gue sih kalau pakai buat ngegame nggak nemuin kendala sama sekali ya. Khususnya buat main Mobile Legends nih. Doi juga bisa kok dapetin settingan yang cukup tinggi. Jadi waktu main pun jadi lebih nyaman nih. Nah inilah enaknya guys. Walaupun Vivo V40 bukan handphone yang dedicated buat gaming. Tapi kalau buat main game tuh masih enak banget. Ditambah lagi udah support dengan layar yang udah pakai panel AMOLED 120Hz, itu tambah nyaman banget lah. Terus satu hal nih yang gak kalah penting, performa bagus tuh nggak akan berarti kalau handphonenya tuh jadi gampang panas ya nggak sih? Nah di Vivo V40 ini guys, gue pribadi tuh ngerasa betul si vapor chamber cooling systemnya tuh bekerja dengan baik. Misalkan nih ya, habis ambil video di luar ruangan, terus langsung kita edit, nah si Vivo V40 ini guys nggak mengalami kenaikan suhu yang drastis. Jadi handphone ini tuh tetap adem di tangan gue nih guys. Gue rasa memang Vivo V40 ini cocok banget buat kebutuhan sehari-hari kita nih guys, berkat si performa dari Snapdragon 7 Gen 3-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memang sering banget buka banyak aplikasi, kemudian multitasking dan juga main game, handphone ini tuh nggak lemot dan juga bener-bener nggak panas berlebih gitu guys. So gue rasa memang ini cocok banget buat lo yang punya aktivitas intensif dalam menggunakan sebuah smartphone, ini handphone bisa jadi andalan kalian guys. Yang mana untuk Vivo V40 ini guys, udah dibekalin sama baterai yang punya kapasitas 5000 mAh dan udah punya teknologi yang namanya itu BlueFold yang bikin bodinya tuh tetap tipis. Nah, berkat kombinasi dari Snapdragon 7 Gen 3 sama baterai 5000 mAh nih guys, Vivo V40 ini tuh terbilang sangat irit dan juga awet banget loh, walaupun pemakaiannya tuh intensif sekalipun. Karena kalau misalkan dari pagi nih ya, gue pakai buat syuting, terus siangnya kita edit, syuting lagi sorenya nih guys, terus malamnya ini kita pakai buat main game, Vivo V40 ini tuh masih menyisakan baterai yang bisa kita pakai lagi nih buat sosmedan ataupun segala macamnya. Nah biasanya nih kalau udah malaman dikit kita langsung ngecharge tuh, dan nggak perlu butuh waktu lama guys buat nungguin ngecharge-nya. Karena dengan pengecasan 80 watt flash charge, itu dari 0 sampai 100% cuman butuh waktu 52 menit aja. Hampir sesuai ya sama klaimnya Vivo nih yang bilang kalau 0 sampai 100% cuman butuh waktu 49 menit aja. Tapi sebenarnya gue ada catatan sih ya buat kalian atau mungkin buat pihak Vivo lah ke depannya nih. Itu dari sisi bloatware-nya guys, ini masih cukup banyak menurut gue. Terus SIM tray-nya ini juga nggak bisa pakai micro SD. Jadi pastiin kalau misalkan kira-kira storage-nya 256GB ini merasa kurang, mending lo langsung aja ambil yang versi 512GB-nya sekalian guys. Dan di Vivo V40 ini juga nggak punya kamera telefoto.
Tapi ini udah dapat gantinya sih guys, yaitu semua kamera di Vivo V40 ini udah punya kualitas yang sama bagusnya seperti yang gue bilang tadi. Jadi nggak timpang lah. So kesimpulannya, Vivo V40 ini cocok banget lah buat kalian yang aktif di media sosial ataupun sering bikin konten guys. Smartphone ini tuh pas banget untuk konten kreator ya, yang pengen hasil foto dan juga video berkualitas tinggi tanpa harus ribet. Karena dengan Zeiss Multifocal Portrait dan juga Zeiss All Main Camera guys, kalian tuh dapetin foto estetik dan juga video yang smooth banget seperti kamera pro. Cocok banget ya buat kalian yang sering posting ataupun mengelola konten nih guys. Selain itu, Vivo V40 juga pas banget nih guys buat kalian yang sering aktivitas outdoor. Berkat ketahanan IP68 dan juga IP69 yang tahan air dan juga tahan debu. Jadi nggak perlu khawatir lagi kan kalau misalkan lo sering ngebawa handphone ini keluar ruangan ataupun lingkungan yang agak ekstrim gitu. Kemudian performanya juga udah sangat mumpuni ya untuk kegiatan seperti multitasking misal, ataupun main game, atau langsung edit konten di handphone ini. Ditambah lagi baterai 5000 mAh yang awet dan 80 watt flash charge, ini tuh ngebikin Vivo V40 cocok banget buat yang butuh smartphone aktif buat dipakai sehari-hari guys. Makanya nih, kalau kalian lagi nyari handphone yang siap tempur, gue rasa Vivo V40 ini adalah pilihan yang tepat banget loh dari Pricebook. Kurang lebih seperti itu ya pengalaman gue dan juga teman-teman Pricebook menggunakan si Vivo V40 ini kurang lebih selama 2 bulan. Nah buat kalian ya yang udah make handphone ini guys, monggo silahkan langsung aja sharing-sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin buat lo semua yang belum yakin pengen ngebeli, jadi bisa yakin gitu guys. Nah kalau misalkan mau ngebeli, seperti biasa link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description dan di videonya. Bebo pamit guys, Assalamualaikum.